Om Swastiastu pemirsa dimanapun Anda berada, kembali Bali Pos Talk ya, menjumpai Anda tetap bersama saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos. Kita akan mengangkat topik tentang pertanahan di Bali, kemudian tentang bagaimana masih sampai saat hari ini kita bisa melihat atau mungkin tidak kasat mata mafia tanah bergentayangan. Tapi yang mungkin kita coba kaitkan dengan dampaknya terhadap manusia Bali, masyarakat Bali yang semakin banyak kehilangan hak miliknya, yang dimakan oleh para investor, terutama di sektor pariwisata. Ya, tentu wacana ini kita gulirkan untuk kembali mengingatkan kita harus waspada gitu ya terhadap kepemilikan terhadap tanah, karena kalau kita tidak hati-hati ini bisa beralih ke orang lain dengan berbagai macam cara. Mungkin ada yang menjualnya dengan legal dengan harga yang tinggi, tapi ada juga ulah oknum-oknum yang mencoba untuk memanfaatkan ketidaktahuan dari masyarakat tentang hukum-hukum soal pertanahan. Saya akan wawancarai salah satu pengacara yang sudah cukup ya sering kita wawancarai, dan beliau juga sering mendampingi kasus-kasus pertanahan, Bapak Alit Nusantara. Kita sapa dulu. Om Swastiastu. Swastiastu, beliau semua. Gimana kabarnya? Nah, Astungkara sehat. Biasanya di kantor beliau. Sekarang beliau berkenan datang ke podcastnya Bali Pos. Ya, selamat datang ya di podcast Bali Pos, di Bali Pos Talk. Kalau kita bisa tentang tanah dan mafia tanah, memang dari dulu ada sampai sekarang ini abadi, susah dihilangkan. Apa sih sebenarnya definisi mafia tanah kalau masyarakat mungkin ada yang perlu diberikan? Saya lebih suka dengan sila oknum dulu ya. Oknum ya. Kalau mafia konotasinya sudah masif, terstruktur, melibatkan beberapa kelompok, bahkan melibatkan kelembagaan gitu. Tapi sekian oknum yang bergabung menjadi satu bisa mendekatkan kita pada definisi mafia tanah. Entah skalanya besar, entah skalanya kecil. Tapi kalau cerita soal praktek-praktek bagaimana tanah itu dilegalkan dengan cara-cara yang tidak legal, nah di sini mungkin kita bisa lihat di lapangan, karena saya praktisi, kemudian kita bersentuhan langsung. Dalam konteks Bali, sesungguhnya kita harus sedikit balik lagi, lihat akarnya. Kalau kita bicara tanah, berarti dasarnya pasti Undang-Undang Tanah. Undang-Undang Tanah disebut-sebut sebagai produk hukum pasca kolonial yang sangat relevan. Bahkan beberapa akademisi menyebut salah satu produk hukum yang terbaik. Cara yang ngukur gampang. Undang-Undang Tanah sejak tahun 60 sampai sekarang tidak pernah berubah. Bandingkan beberapa undang-undang yang lain bisa berubah beberapa kali. Tidak pernah diganti. Nah, yang paling menarik untuk kita lihat dari mana sebenarnya filosofi dari Undang-Undang Tanah itu. Dalam konteks Bali, saya kira Bali adalah museum yang hidup, di mana orang masih bisa melihat bagaimana eksistensi adat, termasuk ruang di dalamnya. Hukum tanah berasal dari penguasaan tanah hak ulayat. Saya selalu mengatakan negara dalam hal ini mengadopsi nilai-nilai penguasaan tanah dari hukum adat itu, kemudian mempertemukan ke dalam nilai-nilai hukum yang modern, menjadilah hukum tanah Indonesia. Dan kenapa hukum tanah Indonesia disebut prisma hukum? Karena dia bisa mempertemukan nilai tradisional dengan nilai-nilai yang modern menjadi sebuah hukum begitu. Dan sampai sekarang kita lihat eksistensinya. Eksistensi ini masih ada. Masih, sangat. Dan itu mempertahankan sebenarnya tanah-tanah ulayat atau tanah adat yang dimiliki oleh masyarakat. Dalam perkembangan ternyata kita tidak melihat seperti itu. Semakin kesini semakin tidak seperti itu gitu ya. Ya, saya suka mengatakan bahwa kalau kita mau lihat sekarang, pernahkah ada sertifikat tanah yang terbit atas nama Negara Republik Indonesia? Ini perumpamaan yang bagus. Pasti tidak pernah ada. Tetapi kita mendengar tanah-tanah adalah tanah negara. Jadi negara mendata tanah itu bukan berarti tanah itu bersertifikat diterbitkan atas nama negara. Hal yang sama, karena sumber dari filosofi tanah itu bersumber dari hak ulayat, harusnya tanah adat juga sama. Nah, kalau sekarang kita bicara praktek, saya kira
manusia Bali, alam Bali, masih banyak wilayah-wilayah yang dikuasai oleh adat. Tidakkah ini menjadi objek yang menarik bagi oknum untuk mempermainkan status tanah? Kalau tadi pertanyaannya seperti apa cara kerja oknum atau mafia ini, tidak mungkin melibatkan satu entitas. Biasanya ada sponsornya, dalam hal ini penyandang dana, yang sering masyarakat awam bilang investornya. Kemudian ada institusi yang melegalkan dari struktur terbawah sampai ke institusi BPN dalam Kalau hal yang ini. struktur terbawah siapa? Kalau bisa disebutkan sampai ke atas siapa ini? Iya, Institusi. kan kita harus lihat nilai strategis dari pejabat desa. Karena apa? Untuk tanah-tanah, bahkan camat, bupati, gubernur, presiden pun tidak bisa menerbitkan surat keterangan tanah. Jadi kalau kita rujuk sekarang, undang-undang desa yang sudah 4 kali berubah, dari sejak tahun 79 kalau saya tidak salah, terakhir 2014, apa yang sama dari undang-undang itu? Administrasi pertanahan dari paling tingkat terbawah itu ya desa. Kewenangan itu melekat di kepala desa untuk menerbitkan itu. Apa jadinya? Tanah yang belum terbit sertifikat, tidak dikuasai oleh oknum yang ingin menerbitkan sertifikat, tetapi desa menerbitkan itu. Jadi ini salah satu celah. Jadi kewenangan ini sangat strategis menurut saya. Nah, kalau bicara sekarang dari tingkat terbawah, kalau kita bicara sekarang tanah timbul, tanah loloan. Nah, ini banyak kasus yang marak sekarang, ya kan? Di wewidangan desa adat. Tidakkah karena secara industri pariwisata ini sangat menjanjikan, ada orang punya duit yang melirik, menggunakan institusi adat kita, saling lirik dengan desanya, kemudian dibawa secara formal terlengkapi syarat-syaratnya, bawa ke BPN, selesai itu barang. Ini tanah itu jadi milik investor gitu. Sekarang kita lihat skemanya. Seperti apa skema yang diatur. Ya kan? Bisa jadi, kelak ada penyandang dananya, tanah itu terbit, negara memberikan keputusan, diterbitkan misal ini atas nama desa adat, kemudian itu dikontrakkan murah. Modusnya begitu ya? Kemudian di balik kontrak murah itu ada sesuatu, siapa yang diuntungkan? Oknum berarti ya? Selalu. Tapi pertanyaannya, jangan sampai jumlah oknum itu lebih banyak daripada non-oknumnya. Akhirnya bukan oknum, no. Ini juga memprihatinkan ya. Iya. Dan Pak Alit katakanlah dalam praktek sebagai pengacara pernah mendapatkan ya, kasus saya, seperti itu ya. Kasus artinya tanah sebenarnya milik si A, si B, gitu, tapi tiba-tiba ada orang datang mengaku punya sertifikat. Ya, terlepas dari banyak penelitian yang mengkaitkan dengan praktek-praktek mafia tanah ya. Kebetulan kami kalau praktisi kan di front line kami, melihat langsung seperti apa kejadian dan kasusnya gitu. Bahkan kalau berbicara tingkat terbawah, sekarang kita bicara saluran irigasi kan juga ramai sekarang. Itu melibatkan struktur pekasih kita. Pekasih terlibat. Iya. Secara struktural itu melibatkan Subak. Kita tahu secara tradisional aturan tanah di Subak ya. Pundukan berapa meter lebarnya. Ya kan? Kemudian saluran irigasi berapa meter yang harus dikorbankan. Itu kalau hilang kan artinya ada sesuatu. Hilangnya jadi apa biasanya? Jadi jalan akses tanpa membeli orang bisa mendapatkan akses. Nah, itu saluran irigasi. Sekarang kalau kita berbicara Subak, kalau irigasinya tidak ada kan otomatis dia hilang. Nah sekarang kita bicara tanah adat. Ya kan, benarkah tanah adat bisa terbit sertifikat hak milik komunal? Ini juga pertanyaan. Ya kan, kami sempat melakukan penelitian dan kita anggap itu tidak benar. Terakhir ada peraturan dari pemerintah, terbit peraturan dari Menteri Agraria, Menteri ATR dan Kepala BPN tahun 2024 kalau saya tidak salah nomor 14 peraturan itu. Mengembalikan lagi, karena apa? Konsep hak ulayat sempat terhapus tahun 2016 karena diganti menjadi hak milik komunal. Bayangkan hak ulayat menjadi hak milik komunal kan terjadi pergeseran dan itu
Kami mengikuti perdebatan para akademisi kita, terbelah pemikirannya. Ada yang pro, ada yang kontra gitu. Oke. Apa yang membedakan antara hak komunal dan hak ulayat? Ya, kalau ulayat bisa kan, disertifikatkan, kemudian gimana? ya, kalau bicara peraturan itu, tahun 2016 Menteri ATR menerbitkan peraturan bahwa desa adat atau dalam hal ini desa pekeraman boleh sebagai subjek hak untuk kepemilikan bersama gitu. Artinya boleh terbit sertifikat. Secara filosofi konsep tanah kita, desa adat menguasai tanah itu, dia yang mengatur peruntukannya. Kalau ada warganya diberikan untuk pekarangan, Ya. namanya PKD. PKD. Kalau ada tanah yang luas, warganya menggarap, ayahan desa. Kalau ada pemangkunya, tanah catu. Ya kan? Ada lapangan poli, pasar, dan lain-lain, itu desa adat yang mengatur. Tapi bukan berarti sertifikat hak milik desa adat. Karena dulu pada saat undang-undang ini dibuat, kalau kita lihat spiritnya, itu mengadopsi filosofi ini. Negara mengadopsi, kan kita tahu negara 45 baru ada. Sebelum itu eksistensi desa adat sudah ada. Jadi nilai ini yang diadopsi. Bayangkan sekarang itu dihapus, dihilangkan jejaknya. Jadi kalau kita tarik sekarang dari bawah sampai ke ujungnya, tidak ketemu dia. Iya. Ya kan Undang-Undang Dasar kita mengaku eksistensi hukum adat kita sepanjang masih ada. 18 huruf B kan begitu diakui. Undang-Undang Tanah mengakui hak ulayat. Sekarang ada peraturan di bawahnya itu terhapus. Tapi bukan itu menurut saya persoalannya. Tidakkah kalau tanah bersertifikat atas nama hak milik walaupun komunal bersama-sama, kalau mereka sepakat menjual mungkin enggak? Karena hak milik bisa dijual kan? Bisa. Bayangkan suatu saat kita tidak tahu kapan tanah-tanah yang sudah terbit sertifikatnya beralih. Jadi ada desa adat yang salah satu unsur dari adat adalah parahyangan, dia tidak punya ruang lagi. Kira-kira bisa bertahan enggak desa adat kita kan ke sana larinya? Tidakkah ini juga saya tidak tahu ya. Tapi kalau dia cuma didaftarkan saja ya nggak bisa di. Nah, ada konsep yang menurut peraturan yang terakhir 2004 Permen nomor 14 ini, Permen Menteri ATR dikembalikan lagi. Jadi di data tanah-tanah adat apapun itu ada surat ukurnya, ada caranya mendata. Dia cukup didaftarkan. Jadi konsep ini pendaftaran tanah bukan berarti terbit sertifikat, tapi tercatat resmi di BPN. Objeknya jelas, luasnya jelas, dan lain-lainnya jelas. Kita bicara bukti yuridis dan bukti fisiknya jelas. Cukup terdaftar begitu saja sehingga jelas. Ini penguasaan adat tidak bisa diganggu gugat. Dan yang lebih menyenangkan, melegakan kan eksistensinya terjaga. Ya benar juga, kalau misalnya tanah-tanah adat sekarang hak komunal ada sertifikatnya, itu bisa dijual ke orang lain atas nama pribadi misalnya. Lama-lama masyarakat adat tidak punya lagi tanah gitu. Ya, kalau kita bicara pura, kan adat kan baru 2016 diakui eksistensinya sebagai subjek hak untuk tanah. Pura sejak 1986. Kalau kita bicara tegak pura, nah mungkinlah tegak pura orang jual penyungsungnya, pengempornya. Tapi kalau kita bicara labu pura, masalah sudah terlalu banyak. Itu ada yang di atas namakan pemangku, dijual. Labu pura dalam konteks mafia ada sponsornya, statusnya labu pura bergerak atas nama individu, akhirnya padahal itu labu pura, akhirnya lepas. Kan ini praktek-praktek Artinya ini. tanah laba puronya sudah habis karena dia sertifikatkan atas nama pribadi. Udah habis ya laba Betul. puronya. Tinggal puronya saja, tinggal Ya, ayahnya bahasanya saja. kan kita punya Banyak kasus terkenal. seperti itu yang sudah terjadi. Oh iya. Di Bali ya. Iya, tidak sulit, kita tinggal kita riset, klik di Google dia muncul. Banyak kasus. Jadi memang ini harus menjadi concern. Kalau kita bicara sekarang kita akan lestarikan adatnya, lestarikan ruangnya. Kalau lestarikan ruangnya, lestarikan tanahnya. Kalau lestarikan tanahnya, pastikan aturan mainnya tidak menggerus eksistensi tanah adat itu. Kalau Pak Lid melihat fakta di lapangan sudah banyak ya tanah-tanah beralih ke kepemilikan. Jadi bukan orang Bali lagi yang memiliki. Bahkan kalau kita mau jujur ya, sekarang kan ada aplikasi yang kita bisa buka ya. Namanya aplikasi. Jadi akses
misalnya aplikasi Tanahku, BPN mengeluarkan beberapa aplikasi ya, sehingga orang secara Bisa publik mengecek. bisa mengakses siapa pemiliknya, apakah sudah bersertifikat atau belum, status tanahnya apa. Itu ada warna-warna, kalau putih biasanya negara gitu. Ya kan? Kan ini yang seksi. Nah, itu yang bisa jadi kepemilikan. Ya kalau lihat persentasenya saya sih tidak punya data ya, tapi kalau kita membuka akses itu rasanya sudah terlalu banyak yang beralih, bukan orang kita lagi yang Oke. Closing statement dari Pak Alit kepada masyarakat, kemudian apa ya, instansi terkait supaya menyelamatkan Bali. Benar juga, tanah Bali harus diselamatkan. Kalau tidak diselamatkan, ini bisa jadi tidak milik orang Bali lagi ya. Yang pertama catatan saya, begitu orang menjabat sebagai kepala desa, dia harus punya wawasan terkait dengan jabatannya dalam hal kapan dia bisa, harus hati-hati mengeluarkan surat keterangan tanah. Hanya itu melekat di desa. Ya. Jadi kita udah sebut bahkan institusi di atasnya tidak bisa. Sampai sekarang desa adalah pencatat administrasi. Dia harus punya semacam buku tanah untuk desanya. Itu mandat undang-undang. Undang-undang 2014, Undang-Undang Desa juga mandatnya seperti itu. Kemudian kita juga harus paham, karena kalau kita berbicara untuk mempertahankan eksistensi Bali dengan desa adatnya, prajuru kita juga harus teredukasi dengan baik. Gitu. Prajuru Ya kan? adat ya. Ya, kalau kita bicara oknum, begitu mereka saring lirik, ya kan? Yang salah dilakukan bisa dilegalkan. Ini kan susah nih. Ini di sini sulitnya memberantas mafia tanah gitu. Jadi ada yang tadi kita sebutkan itu, begitu ketiga komponen ini bergabung, ya kan? Bisa selesai karena syarat formal terpenuhi. Yang ilegal jadi legal. Ya, jadi kalau kita bicara sekarang, nah kita tahu konsep pembangunan Bali akan melestarikan desa adat kita, selamatkan ruangnya. Kalau mau menyelamatkan ruang, pahami aturan mainnya, kemudian jaga jangan sampai istilahnya abuse of power, menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan. Baik, terima kasih Pak Alit Nusantara atas pencerahannya yang memberikan kita wawasan tentang bagaimana sebenarnya banyak juga kasus-kasus tanah di Bali. Yang perlu kita waspadai adalah jangan sampai ruang-ruang atau tanah-tanah Bali ini beralih kepemilikan tanah desa kah, bahkan tanah-tanah negara pun itu juga sudah diincar oleh para investor. Hati-hati, waspada sekeliling kita, waspada ya milik Anda atau milik desa supaya ini dipertahankan. Karena kalau orang Bali tanpa tanahnya ya nggak ada arti apa-apanya. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Sampai jumpa. Sukses.